Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini berjumpa lagi dengan saya Pak Indra. Kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu topik terkait dengan pengertian sistem persamaan linier. Yang kedua, penyelesaian SPL, sistem persamaan linier dengan cara Cramer atau aturan Cramer. Yang ketiga, penyelesaian SPL dengan inverse matrix seperti itu. Ingat, nanti sebelum melihat video, silahkan disiapkan catatan dulu. Catatannya disiapkan. Setelah catatannya disiapkan, silahkan Anda cek poin-poin yang kiranya masih susah sambil dicatat. Nanti setelah mencatat selesai atau setelah ngecek poin mana yang masih kesusahan, nanti buat diskusi kita. Setelah nanti selesai Anda melihat video, jangan lupa dikerjakan latihan yang ada di bawahnya seperti itu. Baik, langsung saja kita awali dengan pengertian sistem persamaan linier. Sebenarnya sistem persamaan linier ini sudah Anda pelajari di SMA. Kalau Anda kita lihat dari definisinya, sistem persamaan linier adalah sekumpulan persamaan linier yang terdiri dari beberapa variabel. Contohnya ada 3x tambah 2y dikurangi z sama dengan 1, 2x min 2y tambah 4z sama dengan min 2. Ini adalah contoh dari sistem persamaan linier. Dimana kalau di sini variabelnya ada x, ada y, dan ada z seperti itu. Biasanya soal ini, satu soal itu biasanya ini nanti biasanya dinamakan persamaan pertama, ini persamaan linier kedua, dan ini persamaan linier ketiga kalau dalam soal. Dari persamaan linier 1, 2, dan 3 ini nanti akan dicari solusinya. Solusi sistem persamaan linier ini adalah nanti misalkan x-nya ketemu 1, y-nya ketemu min 2, z-nya ketemu min 2. Kalau dulu pada Anda duduk bangku SMA, itu Anda mencari sistem persamaan linier ini dengan cara substitusi ya, biasanya substitusi atau eliminasi. Nah, ini cara ini di mata kuliah aljabar linear matrix tidak dianjurkan. Walaupun Anda sudah bisa, tapi nanti kalau mengerjakan tugas pakai cara ini tidak boleh digunakan seperti itu. Terus bagaimana Pak untuk mengerjakan soal ini dalam aljabar linear dan matriks? Tadi di awal sudah saya sampaikan. Di kesempatan kali ini kita akan membahas dua cara dulu, yaitu aturan Cramer sama inverse matrix seperti itu. Seperti apa caranya? Mari kita lanjut ke berikutnya. Yang pertama dengan metode Cramer. Nah, metode Cramer ini adalah metode yang untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dengan determinan matriks. Itu jika AX sama dengan B adalah sistem linier N yang tidak diketahui dan determinannya tidak sama dengan 0. Jadi syaratnya determinannya tidak sama dengan 0 dulu. Determinan dari matriks asal nggak boleh sama dengan 0 dulu. Maka nanti kita mencari SPL dengan Cramer, itu kita mencari X itu adalah determinan A1 dibagi A, Y determinan A2 dibagi A, sampai Z berarti determinan A3 dibagi A. Biasanya yang keluar adalah X, Y, dan Z seperti itu ya. Ini ada kasus contoh gunakan metode Cramer untuk menyelesaikan persoalan di atas. Yang pertama yang kita lakukan itu adalah kita harus membuat sistem persamaan linier ini menjadi sebuah bentuk ini. Jadi A X sama dengan B. A-nya apa Pak? A-nya adalah koefisien pada variabel ini
Kalau di sini adalah X1, X2, X3 ya. Berarti yang pertama X1-nya adalah 1. Yang pertama kebetulan X2-nya nggak ada. Berarti 0, 2 sama dengan 6. Berarti kalau saya tuliskan di sini A-nya saya ulang, berarti 1, 0, 2 seperti itu. Yang kedua berarti min 3, 4, 6. Baris yang ketiga adalah min 1, min 2, 3. Ini adalah nilai dari A-nya ini. A-nya. Lah X-nya apa Pak? X-nya adalah variabelnya. Kalau ini X1, X2, X3 berarti apa? Ya X1, X2 sama X3 gini. Nih. Terus B-nya apa? B-nya adalah yang ditanda sama dengan. Berarti B-nya apa? B-nya 6, 38. 6, 38. Jadi langkah pertama untuk mengerjakan metode Cramer itu kita ubah dulu ke bentuk ini dulu persamaannya. Oke ya. Kalau itu udah paham, berikutnya nanti tadi ada A1, A2, A3. Apa itu Pak? A1 itu adalah pemindahan atau pergantian, saya kasih warna biru. A1 itu adalah ini kolom pertama pada matriks A diganti dengan ini B seperti itu. A2 berarti yang warna kuning ini, warna biru aja maaf. A2 berarti kolom kedua ini diganti dengan matriks B ini. Kalau A3 warna biru tua ini, A3 berarti apa? Kolom ketiga diganti matriks ini. Seperti itu. Jadi kalau nanti dituliskan A1 ini kan berarti 638, kolom 2 sama 3 tetap. Jadi akan seperti ini kalau ditulis. Jadi kalau dituliskan yang matriks yang tadi akan dapat seperti ini. A1 min 3 min 1 tadi ya. Ini A sama B-nya ya. Untuk nilai A1 A2-nya, A1 adalah yang diganti adalah kolom pertama, A2 adalah kolom kedua, A3 adalah kolom ketiga seperti itu. Setelah dapat A1, A2, A3, berikutnya apa? Berikutnya kita cari determinannya. Yang pertama, kita cari determinan dari A. A apa determinannya? Kita cek determinannya. A-nya kan ini determinan A ya. A-nya 1, 0, 2, min 3, 4, 6, min 1, min 2, 3 seperti itu. Kita tuliskan dua kolom, 1 min 3 1, 0 4 min 2. Tuh. Kita kalikan seperti biasa dengan cara sarus. Ini saya kasih warna merah yang positif. 1 kali 4 kali 3 sama dengan 12 itu. Ditambah 0 kali 6 kali 1 0. Terus 2 kali min 3 kali min 4 adalah plus 12. Oke. Terus dikurangi dengan apa? Dikurangi ya. Dikurangi dengan yang warna hitam. 1 kali 4 kali 2 adalah min 4 dikali 2 berarti min ya. Berarti min 8 seperti itu. Terus 2 kali 6 kali 1 berarti min 12. Berarti kalau kita jumlahkan 12 tambah 12 24 ditambah 8 ditambah 12. Tambah semua adalah 44 seperti itu. Ini adalah hasil determinan dari A. Begitu pula untuk determinan dari A1. Apa A1? Berarti kita tuliskan dulu 6, 02, 30, 46, 8, min 2, 3 seperti itu. Kalau kita tuliskan dua kolomnya 6, 38, 0, 4, min 2. Kita kalikan bareng-bareng. Yang positif seperti biasa. Jadinya adalah 6, 4, 3. 6 kali 4, 24. 24 kali 3 adalah 72. Terus ditambah ada 0. Perbantuan gampang berarti 0. Terus 2 kali 4 kali 2 kali 30 kali min 2 adalah min 120 seperti itu.
Terus ini 8 kali 4 kali 2, 8 kali 4 32, 32 kali 2 adalah min 64. Terus 2 kali min 2 kali 36 adalah min 72 seperti itu. Terus kali 0 berarti habis. Tinggal apa? Berarti 72 ini ditambah ya, jadi plus ya. Berarti 144 dikurangi 120 adalah 24 dikurangi 64 adalah min 40 seperti itu. Maka determinan A adalah berapa? Min 40, determinan A-nya 44. Kalau nanti yang A2 Anda teruskan pakai sarus, nanti dapatnya, dan A3 nanti silahkan Anda cross check di sarus sendiri seperti itu. Setelah dapat itu, nanti akan didapat determinannya X1 adalah 40 tadi ya, A1 per 44 berarti min 10 per 11. Nanti A2 nya silahkan dicek 72 per 44, A3 nya 152 per 44 seperti itu. Itu adalah dengan metode Cramer. Maka ini dapat selesai. Kok Pak, hasilnya kok pecahan? Nggak apa-apa, hasilnya seperti itu, bukan Martin salah, enggak seperti itu. Oke, berikutnya adalah dengan setelah metode Cramer adalah inverse matrix ini. Jadi pemecahan SPL itu sama tadi, kita tuliskan dalam bentuk A kali X kali B, langkahnya sama. Yang kedua adalah ini, kalau ini X itu nanti artinya dia A inverse itu dikalikan dari depan, maka X-nya jadi A inverse kali A adalah I, identitas, maka X sama dengan A inverse dikalikan B seperti itu. Jadi yang didapat A inverse dari B. Untuk memperoleh A inverse itu gunakan definisi ini, A inverse sama dengan X kali adjoint dari A, seperti biasa seperti itu. Jadi untuk yang metode ini artinya ini, kita cari dulu X-nya, nanti kita A-nya kita inversekan ya, inversekan dikalikan dengan matriks B-nya seperti itu ya. Langsung yang pertama ada contoh soal X1 2x2 tambah 3x3, 2x1 tambah 5x2 tambah 3x3 sama dengan 3. Dan yang ketiga ini, ingat ini adalah x2 nya 0 ya, nggak ada ya. Kalau 0 nggak apa-apa, tetap kita tuliskan x3 nya saja seperti itu. Maka kita ubah matriksnya adalah ini matriks A, ini matriks X, dan ini matriks B. Setelah dapat AXB, nanti kita akan ubah seperti ini. Nah ini, maka yang pertama kita cari A inverse-nya nanti berapa, ini berapa. Setelah A inverse nanti kita kalikan dari depan, maka A inverse kali B seperti itu ya. Langsung saja untuk mencari inverse. Ini yang kemarin, caranya sebenarnya masih sama yang pertemuan kemarin. M11 menghilangkan baris pertama kolom pertama, berarti 5308. Kita kalikan 5 kali 8 40 dikurangi 0 sama dengan 0, 40 ya. M12 menghilangkan baris pertama kolom kedua, berarti yang kelihatan apa? 2318. 16 dikurangi 3 sama dengan 13 seperti itu. Sampai yang terakhir M33 menghilangkan baris pertama kolom ketiga, berarti yang kelihatan apa? Baris ketiga kolom pertama, yang kelihatan 1225. Berarti yang kalau dideterminankan 1 kali 5 adalah 5 dikurangi 4 sama dengan 1 seperti itu. Itu adalah untuk yang mencari M11. Setelah M11 sampai M33 selesai, itu berikutnya adalah kita cari kofaktor semua entry-entrynya. Jadi kita masukkan C11. Apa kemarin C11? Yang plus min itu loh. Jadi kalau di sini C11 kan min 1 dipangkatkan 2, 1 tambah 1 kan 2 ya. Berarti min 1 pangkat genap ketemunya genap. Ini kalau ini ganjil ketemunya min 13. Ini pangkat genap adalah, ini pangkat ganjil min, pangkat genap adalah min. Karena ini plus ya, karena ini adalah min maka jadinya adalah tetap min seperti itu. Untuk C121 juga sama.
ganjil jadinya adalah min 1 ya, berarti C21 min 1 pangkat ganjil ketemunya adalah min 16 ini. Terus berikutnya ini sebentar, C22 berarti dia sama M22 ini, M22 ini ya. Oke, nanti dilanjutkan sampai C23 juga sama itu ya. Berikutnya adalah dari C11 sampai C31, C11, C21 berarti M21, C31 berarti M31 seperti itu ya. Lanjutkan lagi, nanti akan dapat matriks kofaktor 40 min 13 min 5 16 5 sama 2 min 9 3 sama 1. Lah adjoin dari C itu C transpose, berarti apa? Baris diubah menjadi kolom, berarti ini ya, ini adalah baris kedua jadi kolom kedua, baris ketiga jadi kolom ketiga seperti itu. Berikutnya adalah determinannya A inverse dengan ekspansi. Ekspansi apa kemarin? A11 berarti 1 ini ya. Ekspansi itu adalah 1 dikalikan C11. Tadi udah ada. C11 yang 40 berarti 1 kali 40. A22 berarti 2 dikalikan C22 min 13 ya enggak? C12 ya, ini ya. C12 berarti baris pertama kolom ini determinan dari matriks A awal, berarti C12. Mana C12 ini? Min 13 ya, min 13 yang awal, ingat. Terus A13 3 dikalikan C13 berapa? Min 5. Jadi dioperasikan 40 ditambah min 26 ditambah min 8 nanti sama dengan adalah min 1 determinannya seperti itu. Setelah determinan selesai dan adjoin selesai, maka A inverse-nya dapat. Nah, inverse-nya adalah ini, sepermin 1 kali adjoin-nya tadi, dapatnya A inverse-nya ini. Dapat inverse, berikutnya apa? Tinggal dimasukkan, maka min 40 dikalikan 5, 13, 7 itu dari mana Pak? Dari soal yang tadi, yang sebelah kanan tadi, matriks B-nya tadi. Dikalikan pakai persamaan biasa, akan dapat X1-nya 1, X2-nya min 1, X3-nya adalah 2, seperti itu. Itu adalah dengan cara inverse matriks. Jadi bedanya adalah sekarang kalau kemarin Anda hanya mencari inverse saja, nah sekarang hasil inverse itu dikalikan dengan matriks B seperti itu intinya. Didapatnya apa? Persamaan atau penyelesaiannya seperti itu. Itu saja. Dapatnya X1 1, X2 min 1 dan X3 2. Gitu. Nanti silahkan Anda coba kerjakan untuk yang latihan ini dulu aja. Bentar. Latihan 1 yang tadi dulu aja. 1 dulu. Pakai NPM boleh, nanti silakan dikerjakan.